Ya, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Tangerang, Destri Arwen, merespon pro dan kontra terkait beberapa poin-poin yang dinilai cacat dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Menurutnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 perlu dicabut atau direvisi jika kemudian akan dilakukan pengajuan kembali. Berikut wawancara selengkapnya. Ada dua cacat dalam Permendikbud nomor 30 tersebut, sehingga dia harus dan layak untuk dicabut lagi, direvisi, kalau mau diajukan, ajukan lagi. Pertama, cacat formil. Cacat formil ini artinya sangat tidak banyak, ya, sangat sedikit pihak yang diajak. Maris tidak ada pihak yang diajak untuk mengonsep, merumuskan permen tersebut, sehingga permen itu seolah-olah buta sosial, buta keadaan bahwasanya di negara Republik Indonesia ini banyak sekali organisasi keagamaan yang mengawal moral bangsa ini, bahkan mereka sudah hadir jauh sebelum bangsa ini merdeka, itu tidak diajak bicara sedikit pun, sehingga secara formil ini cacat. Dan karena itu ini juga sangat layak untuk ditolak. Kita lihat beberapa organisasi besar Islam mengklaim bahwasanya tidak ada pernah diajak untuk bermusyawarah, ya, berdiskusi untuk merumuskan dan mengonsep permen tersebut. Yang kedua, cacat material. Secara material itu cacat karena terutama yang menonjol itu pasal 4 dan pasal 5, banyak sekali poin-poin yang menggambarkan kayak novel porno gitu, ya, poin-poinnya, sehingga ini akan menjadi pedoman bagi mahasiswa malahan oleh sivitas akademika atau masyarakat kampus. Oh ternyata seperti ini, oh seperti ini ternyata boleh, oh seperti ini nggak apa-apa gitu. Maka dengan demikian secara material ini sangat melanggar norma-norma yang sudah kita pegang selama ini. Ada norma-norma Pancasila, norma Undang-Undang Dasar 1945, apalagi kita kaitkan dengan norma keagamaan yang kita pegang, yaitu lebih khusus Islam misalnya. Kita punya Quran, ada 6.660 sekian ayat yang mengajarkan kita bagaimana beretika, berakhlak, dan berihsan gitu. Kenapa hanya sangat dangkal ada aturan menteri yang seperti ini? Maka dengan demikian ini secara material juga cacat dan harus ditolak, revisi, dan kalau mau diajukan, ajukan lagi. Tentu perlu kita koreksi juga secara bersama-sama. Selesai itu, dan Muhammadiyah memang dari awal-awal sudah melakukan penolakan, terutama Majelis Dikti PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan siaran persnya untuk menolak Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tersebut. Sebetulnya kita ini hidup dari dulu juga oleh agama kita sudah diajarkan cara bicara yang baik bagaimana, cara berpakaian, cara berinteraksi, cara berkumpul, dan cara-cara yang lainnya gitu. Jadi sudah sangat banyak, sesungguhnya cukup detail. Apalagi di Muhammadiyah itu ada pedoman hidup, ya, warga Muhammadiyah kan. Apalagi dia ibu kita aja dari kecil udah ngajarkan jangan begini ya, nah kamu kalau ini begini, kalau ini begini gitu. Jadi saya rasa ini malahan sifatnya ngeribetin dan mengacaukan gitu. Dan ya udah, ini kelihatan sekali bahwasanya entah menterinya entah siapapun lah, ini orang yang mengonsep permen ini atau peraturan menteri nomor 30 2021 ini kelihatan itu nggak tahu menaunya dengan apa sesungguhnya kesejatian bangsa Indonesia selama ini gitu. Apalagi di dalamnya ada organisasi-organisasi keagamaan yang sesungguhnya telah sangat membantu masyarakat untuk mengarahkan cara berkehidupan, bertata sopan, bertata santun, dan lain sebagainya. Maka dengan demikian kita perlu mengawal supaya ideologi-ideologi yang sesungguhnya menjadi racun dalam kehidupan, kita menjadi alat filter sosial dan filter keagamaan terhadap rasukan-rasukan dari
ajaran-ajaran yang sifatnya menyesatkan tersebut. Gitu. Jadi gerakan kita itu, bangsa Indonesia itu kan udah terkenal dari dulu bangsa yang agamis, bangsa yang religius gitu. Jadi penghayatan sebagai manusia dan penghayatan sebagai warga Indonesia itu perlu lebih ditekankan lagi. Maka dulu ada namanya pendidikan moral, ya, pendidikan moral, pendidikan akhlak gitu. Jadi jangan sekarang lantas dengan atas nama demokrasi, atas nama liberal, atas nama kemajuan dan lain sebagainya, terus kita hanya mengkuantifikasi secara kuantitatif standar-standar moral itu gitu. Yang kita anggap, oh kalau sekedar begini, sekedar ini kalau boleh dibiarin saja. Jadi seolah-olah mengkuantifikasi secara kuantitatif hal-hal yang sesungguhnya sangat spiritual gitu. Maka dengan demikian organisasi keagamaan jadi peringatan bagi kita, ini warning bahwasanya kalau dibiarkan begitu saja ternyata itu akan sangat cepat merasuki, apalagi sekarang dengan adanya teknologi informatika yang cukup maju ini, ditutup dengan beberapa lapis dinding pun dia akan bisa masuk. Maka di sini upaya kita mendidik secara dini, memasukkan nilai-nilai keagamaan secara dini kepada anak dan calon yang akan punya anak, ya, calon orang tua, itu juga perlu diadakan pendidikan yang komprehensif. Maka disinilah kembali lagi ke PTMA itu ada namanya AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Sama juga di pendidikan Muhammadiyah itu dari tingkat ya TK-nya sampai keguruan di S3-nya ada AIK-nya gitu. Nah, maka disitulah tidak lepas dari transendensi tadi, gerakan yang bernuansa keberagamaan gitu. Janganlah kita menodai kesejatian nilai-nilai kemanusiaan itu hanya dengan mengkuantifikasi secara kuantitatif, atas nama demokrasi lah, asasi manusia dan lain sebagainya, untuk akhirnya melupakan nilai-nilai spiritualitas dan nilai-nilai moralitas yang sesungguhnya jauh di lubuk sanubari kita itu sudah tertanam sesungguhnya. Nah, seperti itu.